Kemerdekaan Indonesia menjadi momen yang sangat penting. Tentunya banyak cerita tersembunyi di baliknya. Salah satunya adalah soal kehadiran pasukan pengibar bendera pusaka. Kira-kira bagaimana ya sejarah terbentuknya Paskibraka? Pengibaran bendera merah putih pertama kali dilakukan setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Saat itu, sang saka merah putih dikibarkan oleh 3 orang. Pertama, Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Ia adalah prajurit pembela tanah air atau PETA yang saat detik-detik proklamasi bersama dengan pasukannya mengamankan sekitar jalan pegangsaan dan sekaligus mengamankan jalannya proklamasi. Kedua, Suhut Sastrokusumo. Ia adalah anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Saat pengibaran, Suhut bertugas membentangkan sang merah putih. 3 hari sebelum proklamasi, Suhut juga dipercaya untuk menjaga keluarga Soekarno dari berbagai ancaman. Yang terakhir adalah Surastri Karma Trimurti. Ia adalah salah satu perempuan Indonesia yang ambil peran dalam pengibaran sang merah putih saat proklamasi. Trimurti juga merupakan wartawan, guru, sekaligus istri dari Sayuti Melik yang kita kenal sebagai pengetik naskah teks proklamasi. Setahun setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno meminta Mayor Muhammad Hussein Mutahar untuk menyiapkan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mutahar lalu memberi ide untuk membentuk pasukan pengibar bendera merah putih. Menurut Mutahar, pengibaran bendera merupakan simbol kesinambungan nilai-nilai perjuangan. Tujuannya, persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilestarikan kepada generasi muda yang nanti akan menggantikan para pemimpin kala itu. Oleh karena itu, para pemuda yang kemudian harus mengibarkan bendera pusaka. Dari sanalah dibentuk kelompok-kelompok pengibar bendera pusaka, mulai dari 5 orang pemuda-pemudi pada tahun 1946 yang menggambarkan Pancasila. Namun, mimpi Mutahar tak berhenti di situ. Mutahar ingin pasukan pengibar bendera merupakan pemuda-pemudi dari seluruh penjuru tanah air. Tahun 1968, impian Mutahar terwujud. Meski belum semua provinsi mengirimkan utusannya, sehingga pasukan pengibar bendera pusaka ditambah dari anggota pengibar bendera dari tahun sebelumnya. Barulah pada tahun 1972, pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda utusan dari berbagai daerah dengan sebutan pasukan penggerek bendera pusaka. Saat itu nama pasukan belum menjadi perhatian. Tapi yang terpenting adalah tujuan mengibarkan bendera pusaka jadi kenyataan. Nama Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka adalah inisiatif dari Dr. Andus Idik Sulaiman yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pengembangan dan Latihan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 1973, nama itu juga disetujui oleh Mutahar. Dr. Andus Idik juga menciptakan sketsa atribut yang digunakan Paskibraka, mulai dari lambang anggota, lambang Korps Kendit Kecakapan, hingga tanda pengukuhan atau lencana merah putih Garuda. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, Paskibraka sempat menjadi Rukibra atau Regu Pengibar Bendera. Kemudian berganti menjadi Barbar atau Barisan Pengibar Bendera pada masa pemerintahan Gus Dur. Kemudian Paskibraka kembali digunakan pada masa pemerintahan Megawati hingga saat ini. Awalnya, Mutahar hanya mampu menghadirkan 5 orang pemuda. Mereka terdiri dari 3 putra dan 2 putri dari berbagai daerah yang saat itu kebetulan sedang berada di Yogyakarta. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Hingga tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta dilaksanakan dengan cara yang sama. Pada saat ibu kota Indonesia kembali ke Jakarta, yakni pada tahun 1950 hingga 1966, pengibaran bendera pusaka diatur oleh Rumah Tangga Kepresidenan. Pada masa itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta.
Pada tahun 1967, Hussein Mottahar kembali diminta Presiden Soekarno untuk menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Mottahar kemudian mengembangkan lagi formasi menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai dengan anggotanya, yakni 17 yang bertugas sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 yang bertugas pembawa atau kelompok inti, dan kelompok 45 yang bertugas sebagai pengawal. Jumlah anggota dari masing-masing kelompok tersebut merupakan lambang dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI, yakni tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Cerita panjang pasukan pengibar bendera pusaka ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 14 Tahun 2017. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua.